بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة الأفاضل، هذه ساعة كريمة ولحظات طيبة أقضيها معكم في هذا البيت المبارك من بيوت الله سبحانه وتعالى، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء ومن علينا بهذا الاجتماع، ونسأله عز وجل أن يتقبل منا جلوسنا هذا بقبول حسن، وأن يضاعف لنا فيه المثوبة والأجر، وأن يجعل لنا النصيب الأوفر من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau dan kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Ya Allah, sungguhnya tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang Engkau ajarkan bagi kami. Ajarkanlah bagi kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah bagi kami ilmu. Ya Allah, perbaikilah segala urusan kami, dan janganlah Engkau serahkan urusan kami kepada diri kami sedikit pun, meskipun hanya sekejap mata. Para hadirin yang mulia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah waktu-waktu yang mulia, detik-detik yang penuh dengan kebahagiaan. Kita akan melaluinya di masjid yang penuh keberkahan ini, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya Allah memudahkan kita untuk bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan pertemuan kita ini sebagai pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Dan kita juga berharap semoga kita mendapatkan bagian terbesar dari orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya: majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat bihimur rahmah wa hafat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Semoga kita mendapatkan bagian terbesar dari orang-orang yang Nabi memuji mereka dengan berkata, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di masjid Allah, kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah dan pelajari isinya, kecuali akan turun bagi mereka ya ketenteraman, rahmat ya, dan juga diliputi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka, membanggakan mereka di hadapan para malaikat. حديثنا في هذا اللقاء معاشر الكرام عن موضوع غاية في الأهمية، ألا وهو حديث عن أصول العلم والإيمان، حديث عن مصدر تلقي العقيدة والإيمان. وهذا موضوع حقيقة جدير بكل مسلم أن يعيه لأهميته الكبرى وضرورة ضبطه لتستقيم للمرء عقيدته وإيمانه وعبادته وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن اعتنى بالأصول التي عليها المعول في بناء
الدين والعقيدة والعبادة والعمل هدي إلى صراط مستقيم، ومن ضيع الأصول حرم الوصول وباء بالخسران، ومن فارق الدليل ضل السبيل. فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا ينبغي أن نستشعر أهمية هذا الموضوع وحاجة الجميع إلى العناية به من أجل أن تستقيم للمرء عقيدته وإيمانه وعبادته وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا نظر الناظر وتأمل المتأمل في واقع كثير من الناس ممن وقعوا في أنواع من الانحرافات والخلل في عقيدتهم أو عبادتهم، فإنه يجد أن ذلك راجع إلى الخلل في مصدر التلقي، فإذا اختل المصدر اختل ما يتبعه. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على المنهل الصافي والمورد العذب الزلال الذي منه تستقى العقيدة ومنه تستقى العبادة والأخلاق، حتى يكون في دينه وعقيدته وعبادته لله سبحانه وتعالى على بصيرة. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, topik atau pembahasan yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita adalah tentang perkara yang sangat penting, bahkan puncak dari perkara yang sangat penting. Karena kita akan berbicara tentang aslu usuluddin, tentang pokok dari pokok-pokok agama kita ini, dan juga pokok-pokok dari akidah dan keimanan. Kita akan berbicara tentang sumber dari mana kita mengambil akidah kita, dari mana kita mengambil iman kita. Jadi ini adalah pembahasan yang sangat penting, bahkan sangat terlalu penting pembahasan masalah ini. Oleh karena seorang harus benar-benar memperhatikan masalah ini agar dia bisa tahu benarkah sumber akidah yang dia pegang, benarkah sumber iman yang dia ambil darinya. Apakah benar akidah yang dia ambil adalah akidah yang dipegang oleh orang-orang terdahulu, orang-orang yang mulia terdahulu dalam, sehingga dengan mengambil sumber-sumber terdahulu yang dipegang oleh orang-orang para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka akan kuat akidahnya dan juga kuat ibadahnya. Barang siapa yang meninggalkan dalil, man faraqad dalil dhalla sabil. Barang siapa yang meninggalkan dalil, maka dia akan tersesat jalannya. Para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan, kaifa yuramul wusul ila ilmil usul, bagaimana seorang bisa berharap sampai kepada tujuan, terutama perkara-perkara yang pokok, kemudian dia tidak mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang berusaha untuk menghadirkan dalam hatinya tentang pentingnya pembahasan ini, bahwasanya kita semua butuh untuk mengerti apa sumber akidah dan sumber iman kita. Agar apa? Kalau kita benar dalam mengambil sumber akidah kita, sumber iman kita, maka akidah kita akan lurus, ibadah kita juga akan menjadi lurus. Dan barang siapa yang melihat tentang kondisi kaum muslimin di zaman kita ini, kita akan dapati banyak sekali khurafat, banyak sekali kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah. Demikian juga dalam masalah-masalah ibadah. Permasalahannya apa? Kenapa timbul penyimpangan dalam masalah akidah? Kenapa timbul penyimpangan dalam masalah ibadah? Permasalahannya karena salah dalam mengambil sumber. Salah dalam mengambil sumber akidah ataupun sumber ibadah. Oleh karenanya, seorang muslim harus semangat untuk bisa mengenal apa sumber akidahnya yang murni. Karena dia ingin ibadahnya murni, ingin akidahnya murni, maka dia harus berusaha mencari sumber akidah yang murni juga. وبين يدي هذا الموضوع أذكر بدعوة عظيمة
ثبتت في صحيح مسلم وغيره ينبغي أن نعنى بها وأن ندعو بها بكثرة. فإن عليا رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، فقال: قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. قال: واذكر بالهداية هداية الطريق، وبالسداد سداد القوس. والحاصل أن المسلم ينبغي أن يحرص في حياته كلها على الهدى والسداد، فيلح على الله في دعائه وسؤاله وطلبه أن يهديه، لأن الهداية بيد الله والسداد والتوفيق بيده جل في علاه. ثم يجاهد نفسه على تحصيل الهدى من طريقه ونيله من أبوابه، لا أن يذهب المذاهب المختلفة والطرائق المتباينة ثم يطلب في الوقت نفسه الهدى وقد ضيع طريقه. أعني أن من أراد الهدى والسداد عليه أن يدعو ربه كثيرا أن يهديه وأن يسدده، وأن يلزم أيضا في الوقت نفسه طريق السداد مجاهدا نفسه على ذلك. وتأمل في هذا قول الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذا شأن وحي الله سبحانه وتعالى نزل فيه الهداية، ولا هداية إلا بوحي الله. لا يمكن أن تنال هداية إلا بوحي الله سبحانه وتعالى المنزل. ولهذا قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن أراد الهداية فليهتدي بالقرآن وليطلب هدايته بوحي الرحمن الذي نزله هداية للعباد ونورا للعالمين ومخرجا للناس من الظلمات إلى النور بإذن الله سبحانه وتعالى وهاديا إلى صراط الله المستقيم. Selanjutnya Syekh mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkanlah aku doa." Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengajarkan doa kepada beliau, "Allahumma hdini wa saddidni." Artinya, ya Allah, berilah petunjuk kepadaku dan luruskanlah aku. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk berdoa, Allahumma inni as'alukal huda was sadad. Maknanya sama. As'alukal huda was sadad. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk dan perkara yang lurus. Intinya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, perkara doa adalah perkara yang sangat penting. Seorang untuk bisa mendapatkan jalan yang lurus, dia hendaknya minta kepada Allah dan merengek-rengek untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak bisa lurus kecuali kalau Allah yang meluruskannya. Seorang tidak bisa dapat hidayah kecuali Allah yang beri hidayah kepadanya. Setelah dia minta kepada Allah dengan doa, dengan penuh merengek-rengek minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hidayah, maka setelah itu melawan hawa nafsunya agar bisa memperoleh hidayah. Dia cari pintu-pintu di mana terbuka hidayah tersebut. Dia datangi pintu-pintu tersebut agar dia bisa meraih hidayah tersebut. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin." Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah, apa yang datang dari Allah? Nurun wa kitabum mubin, yaitu cahaya dan kitab, yaitu Al-Qur'an yang jelas. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an tersebut maka Allah beri hidayah kepada orang-orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan bagi mereka subulas salam, jalan-jalan keselamatan.
wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnih. Lalu Allah keluarkan mereka dari adh-dhulumat, dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, menuju cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wa yahdihim ila siratim mustaqim. Kemudian Allah beri petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Perhatikanlah ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya petunjuk, kebenaran, hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan mengeluarkan manusia dari zulumat, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Allah yang beri hidayah kepada mereka. Allah yang buka pintu-pintu jalan keselamatan bagi mereka. Ini semakin menekankan kepada kita agar kita benar-benar meminta hidayah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa berikan kita hidayah. Kita tidak mungkin bisa lurus, kita tidak mungkin bisa selamat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. وتأمل أخي الموفق في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ففي هذه الآيات يقول الله عز وجل لنبيه ومصطفاه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالهداية إلى الحق وبلوغ الصواب والسداد في القول والعمل لا يمكن أن ينال إلا بالتعويل على الوحي، كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث إذا قال المرء في باب الاعتقاد نعتقد كذا، يقول لقول الله كذا ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، فتكون حجته وعمدته في عقيدته وديانته كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، إذ هو العلم وهو النور وهو الضياء وهو الصراط المستقيم الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده ولا يرضى لهم طريقا سواه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengajak kita semua untuk merenungkan beberapa ayat yang disebutkan di akhir dari surat Asy-Syura ya, karena di situ ada penjelasan yang sangat penting. Insyaallah kita bacakan ayat-ayat tersebut, yang di mana ayat-ayat tersebut ya menjelaskan tentang bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seorang tidak mungkin bisa berakidah kecuali dengan qala Allah wa qala Rasul. Harus dengan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang mengatakan akidah saya begini kecuali dia mengatakan karena Allah berfirman atau karena Rasulullah SAW bersabda. Ya. Tidak boleh dia mengatakan akidah saya kemudian tidak menyebutkan dalil, karena akidah tidak bisa kita dapatkan kecuali dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW ya juga diajarkan akidah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruham min amrina, yaitu Al-Qur'an dengan perintah kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sungguhnya kau dahulunya tidak tahu apa itu Alkitab dan apa itu al-iman. Di sini saya tadi menjelaskan. Allah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma kunta tadri mal kitab walal iman." Engkau wahai Muhammad SAW, kau dahulunya tidak tahu apa itu Al-Quran, apa itu iman. Ini menunjukkan Nabi pun harus mengambil akidah dari ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Akan tetapi kami menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya, kami beri petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki.
Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kemudian di akhir ayat kata Allah, sungguhnya engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa fil ard. Jalan Allah yang telah sebagai pemilik apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ala ilallahi tasirul umur. Dan ingatlah kepada Allah lah kembali semua urusan. Kita perhatikan ayat-ayat tadi, ternyata masalah akidah harus kita ambil dengan dalil Al-Quran atau dengan dalil sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW sendiri dahulunya tidak tahu tentang akidah, dahulunya tidak tahu tentang iman. Allah mengajarkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian di akhir ayat kata Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau adalah pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini dalil, tidak boleh kita mengatakan akidah saya begini, kecuali kita mengatakan karena Allah berfirman demikian. Tidak boleh kita mengatakan saya yakin ini, saya percaya ini. Harus ada dalil. Saya percaya begini, saya yakin ini. Kenapa? Karena Allah berfirman, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Sehingga dengan demikian kita bisa mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadhi sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ini jalanku, maka ikutilah, ya. Jangan kalian keluar dari jalan tersebut. Kenapa kalian akan tersesat? ونتأمل أيضا في هذا قصة مجيء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ فماذا كان جواب هذا الوفد المبارك رضي الله عنهم وأرضاهم؟ قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا يؤكد لنا مسألة نحتاج كثيرا إلى، أو يحتاج الناس كثيرا إلى أن يعوها، وهي أن الإيمان والدين والعقيدة تعرف من جهة الكتاب والسنة. قالوا: الله ورسوله أعلم، يعني لا يمكن أن تعرف إلا من جهة الوحي، من جهة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا مجال لمعرفتها من أي طريق آخر إلا من طريق الوحي. فكل طريق يظن أنه يوصل المرء إلى العقيدة الصحيحة غير طريق الكتاب والسنة فهو وهم وانحراف وجور عن صراط الله المستقيم، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فالطريق المستقيم بالاعتقاد الصحيح والدين القويم الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه لا يكون إلا من خلال الوحي، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة wassalam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah sebuah kisah yang pernah datang dalam Sahih Al-Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tentang kisah wafdu Abdi Qais, utusan Abdi Qais yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Amurukum bil imani billah." Aku perintahkan kepada kalian untuk beriman kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW perintahkan mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Atadruna mal imanu billahi wahdah?" Tahukah kalian apa itu beriman kepada Allah yang Maha Esa semata? Ya. Apa jawaban mereka? Sekarang Rasulullah SAW tanya kepada mereka, kepada para sahabat, "Kalian tahukah apa itu beriman kepada Allah?" Jawaban mereka, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Ini harus kita sadar, karena kisah ini menjelaskan bahwasanya para sahabat tidak mungkin mengetahui tentang iman, tidak mungkin mengetahui tentang akidah, tentang agama, kecuali melalui jalan Allah dan Rasulnya. Waktu mereka ditanya, tahukah kalian apa itu iman? Kata mereka, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya, agar kita sadar bahwasanya tidak mungkin kita bisa memperoleh akidah,
Tidak mungkin kita bisa memperoleh iman kecuali melalui jalur Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan, ya, tidak ada celah untuk bisa memahami akidah dan iman kecuali dengan wahyu. Kecuali dengan wahyu. Seluruh jalan yang disangka oleh orang-orang bisa mengantarkan kepada keimanan dan akidah, namun ternyata bukan jalan Allah dan jalan Rasulnya, maka itu hanyalah persangkaan. Itu adalah penyimpangan. Ingat perkataan Syekh, beliau mengatakan seluruh jalan yang disangka oleh manusia bisa mengantarkan kepada akidah dan iman tanpa melalui Al-Quran dan Sunnah, itu semua jalan kesesatan, itu semua jalan penyimpangan, itu hanya waham, hanya persangkaan, hanya dugaan, namun tidak benar. Tidak ada jalan lain untuk memperoleh akidah dan iman kecuali melalui jalan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya agama Al-Qawim, Dinul Qawim, agama yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama yang diambil dari jalan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان الوحي ينزل على نبينا عليه الصلاة والسلام حكما تلو حكم، فريضة تلو فريضة، عملا تلو عمل. إنما تعرف أحكام الله وشرائعه وتفاصيل دينه بالوحي، فكانت تنزل آيات الله عز وجل بالأحكام والشرائع والأعمال حكما تلو حكم إلى أن كمل بالدين بوحي الله رب العالمين. فنزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مات بعدها عليه الصلاة والسلام ب80 أو 83 سنة ولم ينزل بعدها من آيات الأحكام شيء، لأن دين الله سبحانه وتعالى كمل وتم تماما لا نقص فيه. ومن أراد أن يزيد في الكامل فزيادته نقصان. من أراد أن يزيد في الكامل زيادته فيه نقصان، لأن الكامل لا يزاد عليه. ولهذا يجب أن يعلم في هذا الباب أن دين الله كامل، وأن مصدره كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وليحذر ما سوى ذلك. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله كلمة قوية في هذا الباب، قال: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berfirman menjelaskan tentang sempurnanya agama ini. Allah berfirman: "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan nikmatku bagi kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Kita tahu bahwasanya wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit, bertahap, tahapan demi tahapan. Datang wahyu menjelaskan tentang amalan tertentu, kemudian amalan berikutnya datang wahyu menjelaskan tentang hukum tertentu, kemudian bertambah lagi hukum berikutnya, bertambah lagi hukum berikutnya, sampai akhirnya hukum-hukum Allah dan syariat-syariat Allah sempurna. Tatkala syariat Allah sudah sempurna, hukum-hukum Allah sudah sempurna, ibadah-ibadah yang Allah ajarkan sudah sempurna, maka turunlah firman Allah ini: "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Maka pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ini jelas bahwasanya agama telah sempurna. Kalau kita sudah tahu bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW sudah sempurna, maka tidak boleh kita tambah-tambahin kesempurnaan tersebut. Kalau sudah sempurna kita tambahin, maka tambahan tersebut bukan menyempurnakan tapi mengurangi kesempurnaan. Saya ulangi perkataan beliau, ya. Seluruh tambahan yang ditambahkan pada suatu yang sempurna, tambahan tersebut pada hakikatnya adalah mengurangi.
kesempurnaan tersebut. Yang sudah sempurna ngapain ditambah lagi? Sudah sempurna, sudah sampai pada puncak kesempurnaan, maka tidak perlu ada penambahan. Barang siapa yang menambah kesempurnaan tersebut, mengurangi kesempurnaan tersebut. Oleh karenanya kita hendaknya ya berhati-hati, ya jangan sampai kita menambah-nambah perkara yang bukan dari agama kita ini. Al-Imam Malik rahimahullahu taala memiliki suatu perkataan yang sangat kuat, perkataan yang sangat hebat tentang masalah ini. Beliau mengatakan, "Man qala fid dini bid'atan hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang beranggapan dalam agama ini ada bid'ah hasanah, itu tambahan-tambahan dalam agama, maka dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat terhadap risalah. Ya, seakan-akan agama ini belum sempurna, maka kemudian dia tambahkan. Padahal kita tahu Nabi Muhammad tidak berkhianat terhadap risalah. Seluruh risalah Allah sudah dia sampaikan. Nah, kalau dia mau tambah-tambah dengan mengatakan ini bid'ah hasanah, seakan-akan dia menuduh bahwasanya Nabi Muhammad ada yang belum disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah SAW berkhianat terhadap risalah. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama bagi kalian. Ya, kemudian kata Al-Imam Malik rahimahullahu taala, "Faman lam yakun yauma idzin dinan falan yakuna al-yauma dina." Ingat perkataan ini sangat indah. Kata beliau, perkara apa saja yang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah suatu agama, bukan perkara agama, maka hari ini juga bukan agama, sampai hari kiamat bukan agama. Tidak mungkin ada suatu perkara di zaman Nabi itu bukan agama, kok sekarang jadi agama? Enggak mungkin, kata Imam Malik. Apa yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bukan agama, maka tidak boleh jadi agama sekarang, dan tidak boleh jadi agama sampai hari kiamat kelak. Dan tidak akan bagus umat ini illa bima saluha awaluha, kecuali dengan apa yang perbaiki umat terdahulu. Kita tidak mungkin mencapai kejayaan, kita tidak mungkin mencapai kebaikan kecuali dengan apa yang ditempuh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد أقسم الله عز وجل في القرآن الكريم بنفسه الكريمة سبحانه وتعالى على أن إيمان المرء لا يتحقق ما لم يكن محكما للرسول عليه الصلاة والسلام معولا على ما جاء به فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يكفي هذا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dalam Al-Qur'an, dan sumpah ini bahkan Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Ya, Allah ingin menekankan bahwasanya iman tidak mungkin diraih oleh seorang kecuali dia berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Yang artinya kata Allah, demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, menunjukkan akan pentingnya perkara ini. Demi Rabbmu, la yu'minun, sungguhnya mereka tidak akan beriman, hatta yuhakkimuk, sampai mereka menjadikan engkau hakim, keputusan berada di tanganmu, fima syajara bainahum, pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ya, bukan cuma itu saja, Allah tidak berhenti sampai di situ. Kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim, sebagai pengambil keputusan, bukan cuma di situ. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syarat yang lain, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Kemudian mereka tidak menemukan dalam hati mereka ya ketidaksukaan. Ya, mereka terima dengan seluruh apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah dengan apa yang menjadi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مثلها قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Demikian juga dalam firman Allah yang lain, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pantas bagi seorang lelaki mukmin atau seorang wanita mukminah jika Allah dan Rasulnya sudah memberikan keputusan kemudian mereka mencari pilihan yang lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina.
Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah kasih keputusan, tidak boleh kita mencari pilihan-pilihan yang lain. معاشر الكرام، كان من أخطر الأمور التقدم بين يدي الله ورسوله بأن يقول ما لم يأتي في الكتاب والسنة، أو يعمل تدينا وتقربا إلى الله عز وجل بما لم يأتي في الكتاب والسنة. وتأمل في هذا الآية الأولى من سورة الحجرات، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ومعنى قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. هذا حاصل كلام المفسرين في معنى الآية كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. لا تقولوا أي في باب العقيدة والإيمان حتى يقول أي الله، ولا تفعلوا أي في باب العبادة والعمل حتى يأمر الله سبحانه وتعالى. لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. ولهذا في ذم النبي عليه الصلاة والسلام خلوف الشر الذين يأتون من بعد الأنبياء، وصفهم بهذه المخالفة، قال: ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. ولهذا يجب على المسلم أن يكون ضابطا نفسه تماما في أقواله وأعماله، في علمه وعمله، في عقيدته وعبادته، ضابطا نفسه بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang sangat berbahaya adalah mendahului Allah dan Rasulnya dalam masalah agama, dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah. Itu seorang berani berbicara tentang masalah agama apa yang tidak diucapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sengaja membuat akidah sendiri, sengaja membuat ibadah sendiri. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala di awal dari surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Apa artinya jangan mendahului Allah dan Rasulnya? Kalau kita perhatikan perkataan para ahli tafsir dalam buku-buku tafsir, buka buku-buku tafsir, intisari dari perkataan para al-mufassirin, apa kata mereka? Ai la taqulu hatta yaqul. Janganlah kalian berbicara sampai itu diucapkan oleh Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala taf'al hatta ya'mur. Dan janganlah kalian berbuat sampai Allah yang perintahkan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perintahkan. Ini inti dari makna ayat ini, la tuqaddimu. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan kita berbicara kecuali setelah ada dalilnya, dan jangan kita beribadah berbuat kecuali setelah ada dalilnya. Apa maksudnya? La taqulu hatta yaqul. Janganlah kalian berbicara, berpendapat sampai ada dalilnya. Kata para ulama, yaitu dalam masalah akidah, dalam masalah iman. Jangan kalian berbicara tentang masalah akidah. Jangan kalian berbicara tentang masalah iman kecuali ada dalilnya. Kemudian apa maknanya? Wala taf'alu hatta ya'mur. Janganlah kalian berbuat sampai diperintahkan. Ini adalah masalah ibadah. Melakukan ibadah apapun, cek dulu ada perintahnya atau tidak. Kalau tidak ada perintahnya, maka jangan lakukan. Barang siapa yang berani berbicara tentang akidah dan iman tanpa dalil, maka dia telah mendahului Allah dan Rasulnya. Barang siapa berani melakukan perbuatan ibadah yang tidak diperintahkan, berarti dia telah mendahului Allah dan Rasulnya. Kembali kita kepada perkataan para ahli tafsir tentang ayat ini. Oleh karenanya, dalam satu hadis Rasulullah SAW mencela orang-orang yang datang belakangan. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, yakhlufu min ba'dihim khulufun
yaquluna bima la yaf'alun wa yaf'aluna ma lam yu'maru. Rasulullah SAW mensifati orang-orang tercela tersebut yang akan datang belakangan, kata Nabi, mereka ya berbicara tentang apa yang tidak mereka kerjakan. Jadi pintar ngomong tapi tidak bekerja, tidak berbuat. Kemudian sifat yang kedua, wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Jadi akan datang orang-orang dicela oleh Nabi SAW. Ciri mereka, yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak diperintahkan, padahal mereka tidak diperintahkan. Namun mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Yaitu ibadah-ibadah yang baru. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, baik dalam berakidah maupun dalam beramal, beribadah, agar dia jelas bahwasanya akidah dan ibadahnya benar-benar berada di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ومن أعظم المحرمات وأكبرها القول على الله بلا علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والمراد بلا علم أي بلا علم بالمصدر والمعول كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن قال في شرع الله وفي دينه بلا مستند من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو قائل على الله وفي شرعه بلا علم وقاف ما ليس له به علم. وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Kemudian juga Syekh mengingatkan perkara yang lain. Di antara perkara yang juga berbahaya yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, yang ini merupakan a'zamul muharramat, perkara yang sangat haram, adalah al-qaul 'ala Allah bila ilm, berbicara ya tentang agama Allah tanpa ilmu. Ini sangat diharamkan dalam Al-Quran. Makanya dalam ayat Allah sering berkata, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan engkau berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, apa yang kalian tidak ketahui, apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Apa yang dimaksud berbicara tentang Allah tanpa ilmu? Syekh menjelaskan, yaitu kalian berbicara tentang agama Allah tanpa ada dalil, tanpa ada sandaran, ya, tanpa ada sumber yang jelas. Kemudian kalian berbicara tentang agama, tentang akidah, tentang ibadah tanpa ada sumber yang jelas. Inilah yang disebut dengan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang agama Allah, tentang akidah, tentang keimanan, tentang ibadah tanpa dalil. Ini berani berbicara tanpa ilmu. Oleh karenanya barang siapa yang berbicara tentang syariat Allah, tentang agama Allah tanpa sandaran yang jelas, tanpa dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi SAW, maka dia adalah seorang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan ini perkara yang sangat diharamkan dalam syariat. Dan dia mengikuti perkara yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Kata Allah, janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Jangan diikuti. Kalau enggak ada dalil jangan diikuti. Kalau Anda nekat mengikuti apa yang tidak ada dalilnya, ingat, ada tanggung jawabnya di akhirat. Kata Allah, "Inna sam'a wal basara wal fuada." Pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sembarang ikut. Salah ikut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah ikut terjerumus dalam al-qaul 'ala Allah bila ilm, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan dia adalah a'zamul muharramat, perkara yang sangat diharamkan oleh Allah. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا الأمر تأكيدا متكررا في خطبه ومواعظه ونصائحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان إذا خطب الناس قال: أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيؤكد في هذا على المصدر الصحيح كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويحذر من المصادر المختلفة المتنوعة التي تبعد الناس عن الحق وعن الهدى بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور
أيا كانت طريقة هذا الإحداث بأي وسيلة أو أسلوب أو طريقة، فاحذروا من ذلك كله، والزموا الحق والهدى الذي بين في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menegaskan perkara ini. Ya, bahkan beliau sering menegaskan berulang-ulang dalam khutbah-khutbah beliau, dalam nasihat-nasihat beliau, dalam wejangan-wejangan beliau, beliau sering berkata, "Amma ba'du." Kemudian daripada itu, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sungguhnya perkataan yang paling benar adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perkara yang paling buruk adalah dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Lihat, dalam ini sering diucapkan oleh Nabi, bukan sekali dia ucapkan. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW mengucapkannya dalam khutbah-khutbah beliau, dalam nasihat-nasihat beliau, dalam wejangan-wejangan beliau. Ini menunjukkan Rasulullah SAW menekankan akan hal ini. Yang pertama, Rasulullah SAW menekankan tentang masdar yang benar, sumber yang benar. Makanya beliau mengatakan sebaik-baik perkataan Al-Quran, sebaik-baik petunjuk Muhammad. Berarti apa? Suruh ambil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi. Tidak ada yang lebih baik daripada sunnah Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada Al-Quran. Beliau ingatkan akan hal ini. Dan kemudian setelah itu, di antara rahmat beliau mengingatkan tentang sumber-sumber yang bermacam-macam. Beliau ingatkan kepada umatnya, jangan mengambil akidah dari sumber yang bermacam-macam, karena sumber-sumber tersebut akan menjauhkan manusia dari kebenaran. Makanya beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama. Sumber-sumber yang tidak jelas, sumber-sumber yang datang belakangan, bukan sumber yang asli. Rasulullah SAW suruh kita kembali kepada sumber yang asli. Adapun sumber yang datang belakangan, yang tidak jelas, Rasulullah SAW ingatkan, tinggalkan. Kenapa? Karena itu adalah perkara yang buruk. Oleh karenanya beliau mengatakan, Syekh mengatakan, wasilah apapun yang mengantarkan kita kepada sumber yang tidak asli, maka jauhi. Wasilah apapun, sarana apapun yang mengantarkan kita kepada sumber agama yang tidak asli, bukan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah. Karena itu tidak mendekatkan kita kepada Allah, tapi semakin menjauhkan kita dari petunjuk dan kebenaran. Dan petunjuk kebenaran tidak mungkin kita dapatkan kecuali dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbara alaihi salatu wassalam fi hadits akhar anna al-ikhtilaf sayakthur fil ummah wa yata'addad, وأن سبب الخلاف البعد عن المصدر الصحيح كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فبين كثرة الخلاف وبين سببه وبين وسيلة النجاة منه في حديث واحد، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما سبب هذا الاختلاف؟ اختلاف المصادر وتباين الموارد الذي يتلقى منها الناس عقائدهم وأديانهم، سيرى اختلافا كثيرا. وكأنه قيل يا رسول الله ما المخرج إذا رأينا هذا الاختلاف ووجدنا هذا الاختلاف، ما المخرج، ما النجاة؟ فأجاب دون أن يسأل عليه الصلاة والسلام، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث الافتراق المشهور قال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة، بعد أن أخبر عن افتراق اليهود وافتراق النصارى إلى فرق كثيرة، قال وستفترق هذه الأمة إلى 72 فرقة، قال كلها في النار، وهذا وعيد، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ فماذا كان الجواب؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، تنبيها على أهمية إصلاح المصدر والمنبع
بأن يكون دين المرء دينا صافيا نقيا متلقى من المعين الزلال والمورد العذب الذي عنه أخذ الصحابة ومنه تلقوا دينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ففي هذا النجاة وفيه السلامة. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah mengabarkan kepada kita dalam suatu hadis tentang perkara yang berbahaya, itu timbulnya perselisihan yang banyak. Ya, bukan hanya sekedar timbul perselisihan, bahkan perselisihan yang banyak. Kemudian setelah Rasulullah SAW menjelaskan akan banyaknya perselisihan yang akan timbul, Rasulullah SAW juga menjelaskan apa sih sebabnya timbul khilaf tersebut. Bukan cuma menjelaskan tentang sebab khilaf tersebut, bahkan Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana jalan keluar dalam menghadapi khilaf-khilaf tersebut. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sungguhnya barang siapa yang akan hidup setelahku, dia akan melihat ikhtilafan katsira, banyak sekali perselisihan. Banyak sekali perselisihan. Apa sebabnya perselisihan tersebut? Tidak lain sebabnya karena perbedaan sumber. Perbedaan sumber dalam mengambil akidah, dalam mengambil ibadah, perbedaan dalam sumber dalil. Tatkala banyak sumber dalil, maka timbullah banyak perselisihan. Kemudian seakan-akan kalau kita sampai kepada kita hadis ini, tentu kita akan bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu mal makhraj? Apa jalan keluarnya? Tetapi Rasulullah SAW bahkan dalam hadis ini Rasulullah SAW memberi solusi sebelum ditanya. Kenapa? Karena sayangnya kepada kita. Jadi beliau menjawab tidak ditanya. Apa solusinya? Seakan-akan Rasulullah tahu bahwasanya orang akan bertanya, Rasulullah, kalau banyak perselisihan apa solusinya? Maka Rasulullah SAW berkata, "Alaikum bisunnati, fa alaikum bisunnati, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alaiha bin nawajib." Kata Nabi SAW, hendaknya kalian pegang teguh sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, sunnah para sahabat, gigitlah dengan geraham kalian. Ini jalan keluarnya, solusinya. Kemudian ada peringatan lagi, kata Nabi SAW, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Dan juga dalam hadis tentang iftirakul ummah, tentang hadis perpecahan umat yang masyhur hadis tersebut, setelah Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan dan orang-orang Nasara telah terpecah menjadi 72 golongan. Setelah itu Nabi berkata, "Wa sastaftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kullaha finnar illa wahidah." Demikian juga umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka. Ingat, ini ancaman. Ancaman, hati-hati, jangan masuk dalam perpecahan tersebut, terancam dengan neraka jahanam. Kecuali satu yang selamat. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa yang selamat tersebut? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, "Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Yaitu orang yang berjalan di atas apa yang sedang aku tempuh dan para sahabatku pada hari ini. Ingin selamat? Seakan-akan Nabi berkata, aku dan para sahabatku sedang menempuh jalan. Ikutilah jalan tersebut yang sedang aku tempuh pada hari ini. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang murninya sumber agama. Bahwasanya sumber agama yang murni yaitu apa yang ditempuh oleh Nabi, kemudian diambil oleh para sahabat dari sumber aslinya, dari sumber murninya, maka disitulah keselamatan dari berbagai macam perselisihan. هناك كلمة جميلة ونافعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد قالها في سياق سؤال وجه إليه عن الاعتقاد، فقال رحمه الله تعالى: الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، أي في العلم والمكانة. قال: الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. الاعتقاد ما جاء في القرآن وما جاء في البخاري ومسلم والأحاديث الصحيحة في السنن وغيرها، هذا هو الاعتقاد. Ada suatu perkataan yang sangat indah, yang sangat bermanfaat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengucapkan perkataan emas beliau ini kapan? Tatkala beliau ditanya tentang masalah i'tiqad, masalah akidah. Ya, ditanya tentang masalah akidah. Apa kata beliau rahimahullahu taala? Al-i'tiqadu laisa li
wala liman huwa akbaru minni. Kata beliau, i'tiqad itu bukan dari saya, bukan milik saya, bukan milik Ibnu Taimiyah. Dan i'tiqad itu bukan akidah, itu bukan milik orang yang lebih daripada Ibnu Taimiyah. Dia ingatkan bahwasanya sumbernya bukan saya, sumbernya bukan fulan dan fulan, bukan yang lebih hebat dari Ibnu Taimiyah, itu bukan sumber akidah. Kata beliau, al-i'tiqadu lillahi wa li rasulihi. I'tiqad itu milik Allah dan Rasulnya. I'tiqad kita ambil bukan dari orang, tapi dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, bukan dari Ibnu Taimiyah, bukan yang lebih dari hebat dari Ibnu Taimiyah. Oleh karenanya i'tiqad, akidah kita ambil dari Al-Quran, dari hadis yang sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya. Itulah sumber akidah. ولهذا معاشر الأحبة الكرام إذا تأملنا في كتب السلف ومن اتبعهم بإحسان نجد الفرق بينها وبين غيرهم في هذا الباب العظيم الذي هو مصدر التلقي. فتجد كتب أهل السنة قائمة على الدليل، يقولون نعتقد كذا لقول الله تبارك وتعالى كذا، ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لا يتجاوزون كلام الله وكلام رسوله. كما قال الأوزاعي رحمه الله: ندور مع الكتاب والسنة حيث دارت. يقول الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. هذه جادة أهل السنة وطريقتهم في قديم الزمان وحديثه. أما من سواهم فلهم موارد ومصادر مختلفة كثيرة بسبب اختلافها اختلفت عقائدهم وتباينت طرائقهم وبعدوا عن الحق والهدى بحسب بعدهم عن كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. Beliau mengingatkan, ya, maka barang siapa yang memperhatikan buku-buku yang ditulis oleh salafus saleh tentang akidah. Jadi banyak buku-buku akidah sampai kepada kita dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, juga dengan tulisan-tulisan yang dibuat oleh para imam-imam terdahulu, para salafus saleh. Kemudian kita bandingkan dengan buku-buku selain dari para imam-imam tersebut. Orang-orang sekarang nulis, orang belakangan nulis tentang akidah, kita akan dapati perbedaan yang sangat besar. Ya, perbedaan yang sangat besar dalam hal masalah sumber pendalilan, dalam hal sumber akidah. Oleh karenanya kalau kita lihat buku-buku Ahlus Sunnah, buku-buku imam terdahulu tentang masalah akidah, ya, kita akan dapati mereka berkata, na'taqidu kadza liqaulihi ta'ala kadza. Kami berakidah begini dan begini. Kenapa? Karena Allah berfirman demikian. Wa na'taqidu hadza liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza. Kami berakidah demikian. Kenapa? Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu buku akidah mereka. Oleh karenanya, mereka la yatajawazuna al-Qur'an wa sunnah. Mereka tidak berani melewati Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka tidak berani berhenti di mana Al-Qur'an berhenti. Mereka berhenti di mana Sunnah berhenti. Makanya Al-Auza'i rahimahullah pernah berkata, naduru ma'al sunnah haitsu dara. Kami berputar bersama sunnah dimanapun dia berada. Kami bersama sunnah dimanapun dia berada. Kami tidak berani melampaui sunnah Nabi. Kami berhenti di mana sunnah tersebut berhenti. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah berkata, nasifullah bima wasafallahu la natajawaz. Ahmad rahim. Kami tatkala dia berbicara tentang masalah sifat, masalah akidah, kami mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya sendiri. Dan kami mensifati sifat-sifat Allah dengan yang disifatkan oleh Rasulnya. Kami tidak berani melewati Al-Quran dan Sunnah. Ini perkataan Imam Ahmad. Kami tidak berani mendahului Allah dan Rasulnya. Dan demikianlah jadatu ahli sunnah. Demikianlah seluruh ulama ahlu sunnah tatkala menulis buku-buku tentang akidah selalu disertai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Adapun selain mereka, kalau kita lihat buku-buku selain Ahlu Sunnah wal Jamaah tentang masalah akidah, maka kita akan dapat di sumber mereka bermacam-macam. Ya,
Sumber mereka bermacam-macam, pengambilan mereka berbeda-beda. Akhirnya timbullah berbagai macam perselisihan di antara mereka. Kenapa? Karena sumbernya berbeda-beda. Timbullah tarekat-tarekat, timbullah muncul jalan-jalan dan metode-metode. Semakin mereka menjauh dari Al-Quran dan Sunnah, semakin mereka menjauh dari kebenaran. Mereka semakin menjauh dari kebenaran, sejauh mana mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaysa fil kitabi was sunnah al-wafa wal kifayah? Falima yadhhab بعض الناس بل كثير من الناس إلى المصادر المختلفة ليتلقوا منها دينهم، وفي كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ما يكفي ويشفي ويغني. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. Beliau menjelaskan, bukankah dalam Al-Quran, dalam Alkitab dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sudah mencukupi? Ya. Buat apa kita mencari sumber-sumber yang lain? Ingin berakidah, ingin beribadah, cukup Al-Quran dan sunnah. Buat apa cari sumber-sumber yang lain? Oleh karenanya banyak orang mencari sumber-sumber akidah mereka, sumber-sumber ibadah mereka. Ternyata Al-Quran dan Sunnah sudah cukup. Sudah cukup. Masih kurang apa lagi? Ya. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya pernah berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u wa qad kufitum. Perkataan yang sangat indah. Kata beliau, ikutilah, tinggal ikut saja. Ikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la tabtadi'u, dan janganlah kalian berbuat perkara-perkara yang baru dalam agama. Faqad kufitum, sudah cukup. Sudah cukup, tidak usah tambah-tambah lagi, sudah cukup. Al-Quran dan Sunnah kifayah, sudah cukup. Kemudian juga beliau berkata, inna na'taqidu wa la nabtadi'u. Kami berakidah dan kami tidak memulai. Wa nattabi'u wa la nabtadi'u. Dan kami hanya mengikuti dan tidak berbuat perkara-perkara yang baru. Ya, kemudian beliau berkata, walan nadhilla ma tamassakna bil athar. Dan kita tidak akan sesat selama kita berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. على كل هما سبيلان، إما اعتصام بحبل الرحمن أو ضياع في سبل الشيطان. وقد قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن اعتصم بحبل الله وهو وحيه وتنزيله الذي جعل فيه هداية البشر نجا وفاز برضا الله سبحانه وتعالى، ومن فارق الدليل ضل السبيل. Intinya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua jalan, kita dikasih pilihan. Ada dua jalan. Berpegang teguh dengan jalan Allah Subhanahu wa taala atau dhaya fi sabilis syaitan, atau tersesat di jalan syaitan. Cuma dua jalan, tinggal pilih. Ikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, maka selamat. Kalau tidak ikut, maka akan terjebak dalam jalan-jalan syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian bercerai-berai. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah, dia akan selamat. Dan man faraqad dalil dhalla sabil, dan barang siapa yang meninggalkan dalil, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan tersesat dari jalan yang benar. معاشر الكرام، عندما ينظر المرء إلى واقع الناس في قديم الزمان وحديثه ممن جانبوا الحق وابتعدوا عن الصواب، يجد ولا بد أن من وراء ابتعادهم عن الحق وانحرافهم عن الصراط المستقيم من وراء ذلك مصادر تعلقوا بها وأخذوا عنها فأبعدتهم عن الحق. ولهذا ينبغي على المرء في هذا الباب أن يكون على حذر من المصادر التي أبعدت كثيرا من الناس عن الحق والهدى، ولعلي أشير إلى بعضها على وجه التحذير.
حتى ينتبه المرء ولا يغتر كحال كثير من المغترين بهذه الأشياء. تجد مثلا من الناس من إذا أراد أن يستدل في باب العقيدة أو باب العبادة والعمل يستدل بالقصص والحكايات والأخبار الواهية والإسرائيليات. هذا يكون مصدرا يعرف من خلاله دين الله عز وجل. وتعجب بعض الناس يتحدث عن عقيدة أو عمل من أعمال، وإذا أراد أن يستدل ذكر قصة أو ذكر حكاية أو ذكر أشياء من هذه الأخبار. هذا يكون مصدرا يعرف به دين الله سبحانه وتعالى. تجد من الناس إذا أراد أن يستدل على العقيدة أو على العبادة يستدل بالتجربة، يقول هذا جربناه، أو يقول هذا مجرب، أو جربه مشايخنا، أو نحو ذلك. وهل كانت التجربة مصدرا يتلقى منه دين الله سبحانه وتعالى؟ إذن ما حال الدين إذا كان المعول عليه التجارب؟ وإذا قال هذا مثلا أنا جربنا كذا، يقول للآخر لا، عندنا تجربة أحسن من تجربتك، ويصبح الناس في تجارب، وبحسب هذه التجارب التي يبنون عليها عقائدهم وأعمالهم يبعدون غاية البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا أراد أن يستدل في هذا الباب يستدل بالذوق والوجد والحلاوة المزعومة، يقول نجد لهذا ذوقا، أو نجد لهذا راحة، أو نجد لهذا طعما، أو نحو ذا من الكلام. وهل هذا يعد مصدرا يتلقى منه دين الله سبحانه وتعالى وبه يعرف دين الله عز وجل؟ من الناس من إذا أراد أن يستدل في هذا الباب يستدل بالأحاديث الواهية والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تجاسر أناس على أن كذبوا أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبوا لها أسانيد محتجين بها على بدعهم الباطلة وأهوائهم وضلالاتهم. من الناس من إذا استدل يستدل بعقله ويعتبر أن العقل هو المعول وأن العقل هو العمدة، يستدل بعقله. وإذا قيل إن الحجة هو العقل يأتي سؤال كبير في هذا الباب: عقل من؟ عقول كثيرة جدا، عقول كثيرة. عقل من إذا قيل أن الحجة العقل؟ يقال عقل من؟ العقول مختلفة. ولو أحيل الناس في الدين على العقل المجرد أحيلوا إلى ضياع، لأن عقول متباينة وآراء مختلفة. ولهذا قال بعض السلف قديما: لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق ولكنها أهواء، والعقول لو كانت عقلا واحدا لقيل إنه الحق، لكنها عقول متباينة ومتعارضة ومتضاربة. حتى العقل الواحد من المفكرين أو نحوهم تجد مرة يصل إلى مثلا قناعة معينة، ثم من بعدها ينتقل إلى قناعة أخرى، وهكذا. ولهذا من خاضوا في هذا الباب أعلنوها صريحة أن الوصول إلى الحق من هذا الطريق مسدود، لا يمكن أن يصل المرء إلى الحق من خلال هذا الطريق. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ya terhadap kondisi masyarakat sejak dahulu maupun sekarang, ya, kita lihat banyak di antara mereka yang menjauhi kebenaran, terjauhkan dari al-haq dengan berbagai macam penyimpangan mereka. Setelah kita lihat dan kita teliti, ternyata kita dapati di balik penyimpangan mereka, di balik kesesatan mereka adalah
salah dalam mengambil sumber. Salah dalam mengambil sumber akidah maupun ibadah. Ternyata di balik penyimpangan mereka ada sumber-sumber yang mereka jadikan pegangan untuk berakidah maupun beribadah. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini beliau akan menyebutkan tentang beberapa penyimpangan-penyimpangan ya secara singkat yang ternyata di balik penyimpangan tersebut ya adalah karena sumber-sumber yang tidak jelas. Oleh karena seorang harus berhati-hati. Jangan sampai dia memilih sumber yang salah dalam berakidah, berkeyakinan dalam beribadah. Contohnya kata beliau, ya, sebagian orang tatkala hendak berdalil untuk menyebutkan keyakinannya, akidahnya atau ibadahnya, maka dia berdalil dengan apa? Bukan dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi berdalil dengan kisah-kisah, dengan hikayat-hikayat, atau dengan khobar-khobar yang lemah, atau dengan kisah-kisah Israiliyat. Ini bicara tentang akidah, bicara tentang ibadah, dalilnya apa? Kisah begini, kisah anu, hikayat ini, hikayat anu, ada hadis-hadis yang lemah, ada kisah-kisah Israiliyat. Maka apakah kita bisa mengenal agama Allah dengan kisah-kisah tersebut? Kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita berdalil tentang akidah dengan kisah-kisah, dengan kabar-kabar yang tidak jelas. Ini ada model manusia seperti ini. Sesat karena berdalil dengan kisah-kisah. Ada model yang lain, tatkala dia berbicara tentang akidah, tentang ibadat, ya, maka dalilnya apa? Pengalaman, tajribah. Kata dia, ini sudah saya coba, saya begini-begini, saya keyakinan begini, baca begini-gini, sudah terbukti. Atau ini sudah terbukti, bukan saya yang coba, tapi ada orang yang coba. Atau dia bilang, guru-guru kami sudah pernah mencobanya. Kau? Saya belum, tapi guru-guru kami sudah apa? Mencobanya. Jadi akidahnya diambil dari percobaan. Ibadahnya diambil dari apa? Percobaan. Ya. Ini berbahaya para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau akidah kita diambil dari percobaan. Saya punya percobaan. Saya bilang percobaan saya bagus. Kalau kita berkeyakinan begini, beribadah begini, beramal begini, nanti begini-begini. Datang orang lain. Saya punya lebih bagus lagi. Saya sudah coba lebih bagus daripada itu. Terus bagaimana? Apa kita mengenal agama Allah dari percobaan? Apakah Allah membiarkan kita mengambil agamanya dengan percobaan? Kemudian ada juga model yang lain. Ada orang yang berakidah dengan perasaan. Dengan apa? Perasaan. Dia mengatakan, saya punya keyakinan begini, maka saya pun tenteram. Saya merasakan kenikmatan. Saya merasakan apa? Kelezatan. Dia tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dia ikuti perasaan dia. Dia ikuti ya apa yang dia rasakan dalam dadanya. Ya. Nah, apakah agama Allah diambil dengan perasaan manusia? Ya. Ya, perasaanmu enak, perasaan yang tidak enak. Terus gimana? Ya, mana yang jadikan patokan? Perasaan siapa? Masa akidah diambil dari perasaan? Ini model yang lain. Ada model berikutnya lagi. Sebagian orang berdalil untuk akidahnya atau ibadahnya dengan hadis-hadis yang palsu. Sebutkan hadisnya begini. Dari Nabi SAW bersabda. Ternyata dicek hadisnya adalah hadis-hadis yang palsu. Dan kita dapati telah muncul banyak orang yang sengaja membuat hadis palsu. Membuat sanad palsu dia pasangkan dalam hadis Nabi SAW. Kenapa? Untuk mendukung keyakinannya, untuk melariskan akidahnya yang sesat. Kemudian dia pun membuat hadis palsu dengan pasangkan hadis-hadis yang palsu. Apakah agama diambil dari hadis-hadis yang palsu? Tentunya tidak. Kemudian ada sebagian orang lagi yang modelnya lain lagi. Dia berdalil untuk memunculkan akidahnya. Dia berdalil dengan akalnya, Dia merasa akalnya sebagai patokan. Dia kagum dengan akalnya. Maka dia bilang akal saya menunjukkan demikian. Jadi sumber akidahnya adalah akalnya. Taib. Kalau kita setuju dengan orang-orang seperti ini, bahwasanya sumber akidah boleh dari akal, timbul pertanyaan yang sangat besar. Kalau kita boleh mengambil akidah dari akal manusia, terus akalnya siapa yang mau dijadikan patokan? Akal saya apa akal ente? Akalnya siapa? Dan ukul katsirah, dan akal banyak sekali. Akalnya orang Bugis apa akalnya orang Jawa? Banyak sekali. Akal banyak sekali. Akalnya siapa mau dijadikan patokan? Ya. Oleh karenanya dahulu para ulama ya mengatakan tentang bahayanya mengikuti hawa nafsu, ya. Kata mereka, "Lau kanatil ahwa'u hawan wahidan." Kalau seandainya hawa nafsu itu cuma satu hawa nafsu, maka dikatakan bahwasanya kebenaran berada pada hawa nafsu.
Yang jadi masalah hawa nafsu itu bermacam-macam. Nafsu ini lain dengan nafsu yang lain. Nafsu ini lain, si fulan dengan lain yang lain berbeda. Sama kita katakan tentang akal. Seandainya laukanatil uqulu aklan wahidan, seandainya akal ini semua manusia akalnya cuma satu model saja, enggak apa-apa kita ambil akidah dari akal tersebut. Ternyata akal itu sangat banyak modelnya. Sangat beraneka ragam modelnya. Bahkan kita dapati satu orang saja bisa berubah-ubah akalnya. Ada orang satu, dia meneliti, kemudian dia dapati, oh ini yang benar teori ini. Tidak lama kemudian dia rubah teorinya. Terjadi atau tidak? Banyak terjadi seperti itu. Dia sendiri saja tidak percaya dengan akalnya sebelumnya. Timbul akal yang baru. Nah, kalau satu orang akalnya saja bisa banyak, apalagi banyak orang. Oleh karenanya, orang yang pernah tenggelam dalam mengambil akidah dengan model akal, maka orang-orang tersebut sebagian orang mengakui bahwasanya meraih kebenaran melalui jalan akal itu adalah jalan yang buntu. Adalah jalan apa? Yang buntu. Karena tiada kesudahannya. من الناس من يجعل مصدره في هذا الباب الكلام والجدل والخصومات، وقد قال السلف رحمهم الله قديما: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. أي الذي يبني دينه على الجدل والكلام تجده يتنقل من قول إلى قول، ومن رأي إلى رأي، ومن فكر إلى فكر، لا يقر له قرار. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، يعني أقوى جدلا من الآخر، تركنا الكتاب والسنة لجدله؟ أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله؟ مرة جاء إليه رجل إلى الإمام مالك وقال: أريد أن أتناظر معك. فقال له مالك رحمه الله: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن غلبتك؟ قال: اتبعك. قال: فإن جاء شخص ثالث غلبنا؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا دين الله ليس لمن غلب. الدين ليس لمن غلب. الدين ليس خصومات وجدل والذي يسكت الآخر هو صاحب الحق. ليس هذا الدين. الدين كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قد يختصم اثنان في الانتصار لقول معين ويكون كلاهما بعيد عن الحق، ويسكت أحدهما الآخر وكلاهما أصلا بعيد عن الحق. فالدين ليس لمن غلب. الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. Model berikutnya, kata beliau, ada sebagian orang yang menjadikan sumber akidahnya adalah perdebatan, jidal, debat, ya, dijadikan sebagai sumber akidah. Oleh karenanya sebagian salaf dahulu pernah berkata, ya, man ja'ala dinahu raudhatan lil khusumat aktsara tanaqul. Barang siapa yang menjadikan agamanya adalah tempat untuk perdebatan, ya, tempat untuk debat-debatan, maka dia akan sering berpindah-pindah. Sering akan berubah. Artinya apa? Pendapatnya gini, berubah lagi, akidahnya dulu begini, berubah lagi. Kenapa? Karena dia tergantung siapa yang menang debat. Tergantung siapa yang menang debat, ya. Dia akan berpindah dari satu pendapat ke pendapat yang lain. Tidak ada kekokohan dalam akidahnya. Tidak ada ketetapan dalam akidahnya. Oleh karenanya Imam Malik pernah berkata dengan perkataan yang indah, "Awa kullama ja'ana rajulun ajdalul min rajulin, taraknal kitaba wa sunnah li jadalihi." Kata Imam Malik rahimahullah, apakah setiap ada orang datang lebih jago berdebat daripada kita, kemudian kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah gara-gara dia jago berdebat? Kalau agama, sumber agama adalah perdebatan, maka yang semakin paling jago debat itu yang benar. Datang seorang kepada Imam Malik, berkata, "Wahai Imam Malik, saya ingin debat dengan engkau." Lihat cerdasnya Imam Malik. "Saya ingin debat dengan engkau masalah agama." Apa kata Imam Malik? "Fa'in golabtani," kalau kau yang menang debatnya, kata dia, "Ittabi'ni," kalau gitu kau ikut saya wahai Imam Malik. Baik. Kalau kau yang menang, berarti Imam Malik ikut dia. Kemudian pertanyaan berikutnya, "Wa in golabtuka," kalau saya yang menang gimana? Kata Imam Malik. Kata dia, "Attabi'uka," kalau gitu saya ikut kau. Kata Imam Malik.
Terus kalau datang laki-laki yang lain, kemudian ngalahin kita semua, ya kita ikut dia katanya. Ya udah tinggal pindah-pindah saja. Maka Imam Malik berkata, ya hadza dinullah laisa liman ghalab. Wahai fulan, agama Allah itu bukan milik orang yang paling menang berdebat. Ya. Agama Allah adalah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita dapati ada dua orang saling berdebat, masing-masing punya pendapat, debatan. Ya. Ternyata yang satu menang. Ternyata dua-duanya keliru, yang benar tempat lain, pendapat yang lain yang benar. Sudah capek berdebat, saling membela, sama-sama apa? Keliru. Ini terjadi seperti ini. Ya. Saling berdebat mati-matian, ternyata dua-duanya pendapatnya apa? Keliru. Jadi agama bukan dengan perdebatan, tapi dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. من الناس من إذا أراد أن يستدل بالمنام والرؤى. لماذا تعمل كذا؟ يقول رأيت في المنام، أو يقول رأى شيوخنا في المنام. وهل كان المنام مصدرا للاستدلال؟ وكم تضيع أديان الناس وعقائدهم إذا كان أعمالهم تبنى على المنامات، وتصبح الدعاوى الفجة العريضة تكثر بين الناس، فتجد فيهم العقائد المختلفة والأعمال المنكرة، وكل يبني على المنام الذي يراه، سواء كان مدعا أو كان ما رآه في منامه من الشيطان أو غير ذلك. ولهذا كم ضاعت من عقائد وأعمال كثير من الناس بسبب هذه الحجة المزعومة، يبني دينه على ما يراه في منامه. ولهذا بإجماع أهل العلم أن الرؤى المنامية لا يمكن أن تكون مصدرا للاستدلال، لا يمكن أن يؤخذ حكم أو عقيدة من الرؤية المنامية. Beliau menjelaskan lagi, ada model manusia yang lain yang berdalil dengan kesalahan dalam mengambil akidah, yaitu sebagian orang berdalil dengan mimpi, ya. Dia mimpi, melihat sesuatu dalam mimpinya, kemudian dia bertindak, dia berakidah, dia melakukan amalan. Waktu ditanya, kenapa kau berbuat demikian? Ini ibadah dari mana datangnya? Kata dia, saya lihat dalam mimpi. Atau dia mengatakan, saya lihat guru saya, syekh saya ngajarin saya seperti ini. Ya. Oleh karenanya, kalau kita mengikuti akidah, mengambil akidah atau ibadah dari mimpi-mimpi, maka akan banyak rusak amalan, hilang agama-agama orang. Kenapa? Karena berdasarkan mimpi. Oh, mimpi ini berbeda dengan mimpi yang lain, dan seterusnya. Timbul pengakuan-pengakuan, propaganda-propaganda, ibadah ini, ibadah anu, akidah ini, akidah anu. Ternyata sumbernya adalah apa? Adalah mimpi. Ya, maka timbullah bermacam-macam akidah, timbullah bermacam-macam amalan yang berasal dari mimpi. Oleh karenanya, beliau mengatakan para ulama telah ijma ulama, tidak ada khilaf dalam ulama. Kalau kita katakan ijma, konsensus, berarti tidak ada ulama yang khilaf. Bahwasanya mimpi tidak boleh dijadikan masdar hukum. Mimpi tidak boleh dijadikan sumber hukum. Seorang tidak boleh kemudian mengambil hukum dengan melihat apa? Dari mimpinya. Ini kesepakatan para ulama. وهناك أيضا حجة قديمة في هذا الباب، باب الاستدلال، متكررة بتكرر بعثات المرسلين عليهم السلام، كما في الآية الكريمة قول الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه حجة قديمة ولا تزال باقية. بعض الناس إذا أراد أن يستدل في عمل أو يسأل لماذا تعمل هذا العمل يقول الآباء، وهذه طريقة الآباء وطريقة الأجداد، ولا يمكن أن أحيد عن طريقة الآباء قيد أنملة. مع أن هذا الشخص الذي يقول هذا الكلام لو قيل له عن شخص آخر في اعتقاد آخر وفي مذهب آخر وفي طريقة أخرى، قيل إنه يعتقد هذا الأمر لا لشيء إلا لكونها طريقة الآباء، لم يرضه ذلك وقال ما يمكن. فكما أننا نحن سنكون أبناء آباء لأبناء فيما بعد، ونحن على قناعة أننا نخطئ ونصيب، الآباء أيضا يخطئون ويصيبون، ليسوا بمعصومين. فالحجة إنما هي في كلام الله عز وجل،
وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أما التعويل على ما كان عليه مجرد ما كان عليه الآباء والأجداد هذا ليس بحجة ولا مستند. وإذا قيل الحجة فيما كان عليه الآباء والأجداد، يأتي سؤال مهم في هذا الباب: آباء من؟ إذا كان الحجة فيما كان عليه الآباء والأجداد يأتي سؤال كبير جدا: آباء من؟ هؤلاء آباءهم كذا وهؤلاء آباءهم كذا وهؤلاء آباء من الذي تكون طريقتهم هي الصحيحة؟ فالحجة إنما هي في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga menyebutkan model yang lain. Sebagian orang mengambil masdar akidah, sumber keyakinan, sumber untuk beramal dengan metode yang lama dan berulang-ulang. Sejak dulu sudah ada metode ini. Metode yang menyimpang tapi berulang-ulang. Yaitu apa? Ini warisan nenek moyang. Warisan nenek moyang. Dan ini sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidaklah kami mengutus pada setiap negeri seorang pemberi peringatan, itu seorang rasul, kecuali orang-orang tersebut, para pembesar-pembesarnya berkata, kami sudah mendapati nenek moyang kami di jalan ini dan kami hanya tinggal mengikuti ajaran nenek moyang kami. Ini sudah setiap rasul mendapati seperti ini. Ternyata dalil metode ini mengikuti warisan nenek moyang itu dari dulu sampai sekarang masih ada. Tidak pernah selesai-selesai. Oleh karenanya saya mengingatkan bahwasanya adalah perkara yang salah, ya. Dan ini bukan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karenanya coba kita dapati orang yang seperti ini, ada orang dia sangat berpegang teguh dengan warisan nenek moyangnya, padahal salah. Tapi kalau kita ceritakan kepada dia, ada orang lain, tentang orang lain yang punya keyakinan yang lain, yang juga berdalil dengan warisan nenek moyang yang lain, maka dia pasti menyelisih. Dia bilang, kenapa itu ikut nenek moyangnya? Padahal dia juga ikut nenek apa? Nenek moyangnya. Dia juga ikut nenek moyangnya. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat yakin, ya, kita ini sekarang masih hidup dan kelak kita akan menjadi nenek moyang. Iya atau tidak? Yakin atau tidak besok jadi nenek moyang? Kita akan jadi nenek moyang. Dan kita tahu diri kita ini siapa? Apakah kita ini maksum, tidak pernah salah? Atau kita tempatnya salah dan benar? Nah, kalau ternyata suatu hari, entah 1000 tahun lagi kita sudah jadi nenek moyang, apakah pantas cucu-cucu kita berdalil dengan kita padahal kita tahu kita tidak maksum? Apakah pantas kita dijadikan dalil sebagai warisan nenek moyang? Jawabannya tidak benar. Tidak pantas. Kita sendiri ngerti kita tempatnya benar dan tempat apa? Salah. Suatu saat kelak kita akan menjadi apa? Nenek moyang, dan tidak pantas kita dijadikan dalil. Taib. Kalau kita setuju, taruhlah kita setuju dengan perkataan banyak orang, ini warisan nenek moyang. Taib. Kita setuju bahwasanya sumber akidah adalah warisan nenek moyang. Pertanyaan berikutnya, nenek moyang siapa? Nenek moyang orang Bugis, orang Jawa, orang Arab kah, orang Ambon kah? Nenek moyang siapa yang mau jadikan apa? Dalil. ثمة أمر في هذا الباب خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته خوفا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هذه مشكلة. أئمة الضلال ودعاة الباطل خطر على الناس، ولهذا يجب على المرء الناصح لنفسه لا يجعل قدوته في هذا الباب إلا أهل الحق الملازمين لكتاب الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلامتهم بينة وأمارتهم واضحة. إذا استدل المستدل منهم قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يعظم كلام الله، يعظم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يعتني بالكتاب والسنة، يلازم الكتاب والسنة، فهذه أمارة بينة وعلامة واضحة للشخص بأن يكون على الهدى. وإذا أردت
معرفة شخص في هذا الباب كما يقول ابن القيم رحمه الله فاختبره في أمور ثلاثة. اختبره في صلاته، إذا كان يحافظ على الصلاة يؤديها في الجماعة معتنيا بها معظما لها، هذا الميزان الأول. والأمر الثاني اختبره في اتباعه للسنة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وملازمته لطريقة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وذكر أيضا أمرا ثالثا نسيته. Kemudian beliau juga menyebutkan ada perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentunya kalau Nabi khawatir, kita harus juga khawatir. Ya. Takut menimpa umatnya. Kata beliau, Inna akhwafa ma akhwafu ala ummati ala immatal mudillin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkara yang paling aku khawatirkan mendatangkan keburukan bagi umatku adalah imam-imam yang menyesatkan, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, tokoh-tokoh yang menyesatkan. Ini peringatan Nabi dan Nabi sangat khawatir akan hal ini. Ya. Oleh karenanya seorang hati-hati. Jangan sampai dia mengambil tokoh dijadikan sebagai teladan, ternyata tokoh tersebut tidak di atas Al-Quran dan Sunnah. Seorang berhati-hati. Ya. Karena ini dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Tokoh-tokoh yang menyesatkan. Nah, kita harus menjadikan orang-orang yang benar, yang di atas Al-Quran dan Sunnah, ya, sebagai qudwah, sebagai teladan, bukan tokoh-tokoh yang menyesatkan. Timbul pertanyaan, bagaimana kita mengetahui tokoh-tokoh yang benar? Kata Syekh, tanda-tandanya sangat jelas. Sangat jelas, yaitu dia mengagungkan Al-Quran dan Sunnah. Kita dapati kalau dia berdalil, berbicara tentang agama, selalu mengatakan Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda. Tidak berani mendahului Al-Quran dan Sunnah. Tidak berani melampaui Al-Quran dan Sunnah. Ini berarti orang ini mengganggu Al-Quran dan Sunnah. Ini boleh jadi teladan. Ini tokoh yang boleh dijadikan teladan. Ya. Agar seorang benar-benar di atas petunjuk. Ya, bahwasanya yang boleh dijadikan sebagai teladan adalah tokoh yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, jika engkau ingin mengambil teladan, ingin tahu orang ini benar atau tidak, maka teslah dia dalam 3 perkara. Teslah dia dalam 3 perkara. Yang pertama, lihat sholatnya. Lihat sholatnya. Gimana sholatnya? Benar nggak dia sholat berjamaah di masjid? Benarkah dia mengumumkan sholat? Ya, tidak terlambat tatkala ke masjid? Ya, ini baru jadi teladan. Tapi kalau jagoan bisa terbang sana, bisa terbang sini, nggak pernah ke masjid, ya ini jangan. Ya. Kemudian yang kedua adalah lihat bagaimana tentang ittiba'nya terhadap sunnah. Lihat, yang dia kerjakan itu sunnah atau bukan. Dia amalin gini, amalin gitu, ngomong gini, ngomong gitu, ada dalilnya enggak? Ini perkataan Ibnu Qayyim. Kau tes, coba lihat. Dia ngomong gini, cek, ada enggak dalilnya? Al-Qur'annya ada enggak? Sunnahnya ada enggak? Kalau enggak ada, jangan diikuti. Berarti dia tidak ikut Al-Qur'an dan sunnah. Yang ketiga apa? Kata Syekh, saya lupa ya. Saya lupa ya. هذه ساعة طيبة كريمة قضيتها مع إخواني وأحبتي في هذا المسجد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعناه وتعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. وأيضا أقول هذه ساعة طيبة قضيتها مع أحبتي من أهل مكسر، جعل الله أمرهم كله ميسر، وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين القبول والتوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terakhir, beliau mengatakan ini adalah detik-detik dan waktu-waktu yang telah aku lalui bersama orang-orang yang aku cintai, bersama saudara-saudaraku di masjid ini.
Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ya Allah menjadikan apa yang kita dengar bermanfaat bagi kita. Dan semoga Allah menjadikan apa yang telah kita ilmui sebagai hujah pembela kita di akhirat kelak, bukan bumerang yang akan melawan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan dan perbaiki segala urusan kita. Kemudian kedua kali beliau berkata, ini adalah saat-saat yang indah yang aku lewati bersama penduduk kota Makassar. Semoga Allah menjadikan perkara mereka muyassar. Muyassar artinya semoga mudah, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini karena kita harus segera beranjak ke tempat yang lain lagi, waktu tidak terburu. Demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.